Halo teman-teman, ketemu lagi di Miki Little Pastry di Tips Baking bersama Miki. Hari ini, sesuai judul lanjutan dari yang episode sebelumnya ya. Kemarin kan kita sudah bahas gimana sih tipsnya cara membuat cookies yang renyah dan tahan lama. Nah, salah satu poin pentingnya adalah proses penyimpanan. Hari ini kita akan bahas bagaimana sih cara penyimpanan yang baik dan benar agar cookies kita bisa awet dan tahan lama. Oke, kalau mungkin yang belum lihat episode selanjutnya bisa cek di deskripsi di bawah. Aku akan taruh link untuk episode sebelumnya tentang tips cara membuat cookies yang renyah dan tahan lama. Hari ini kita akan bahas spesialis untuk packingnya, karena packing kan tidak kalah penting. Yang cara membuat biar cookies kita bisa bertahan bahkan sebulan atau 2 bulan, bahkan 3 bulan pun, itu salah satu faktornya adalah dari packing. Apa aja sih yang perlu diperhatikan dari packing ini? Yang pertama, pastikan teman-teman packing cookies saat sudah benar-benar kering. Jadi cookies yang sebelumnya kita panggang, pastikan sudah, kalau perlu ya panggang 2 kali. Dia udah benar-benar kering, karena kalau misal teman-teman bikin 2-3 batch, terus dicampur jadi satu. Mungkin 2 batch yang pertama sudah kering, tapi ada batch yang ketiga dimasukkan, dia masih ada sedikit lembab. Nanti kelembapan yang dari cookies yang batch ketiga ini bisa mempengaruhi 2 batch cookies yang sebelumnya. Tentu kita nggak mau seperti itu kan, sudah susah payah bikin banyak, gara-gara penyimpanan nggak pas, waktunya mau dikirim ke konsumen atau waktunya mau kita nikmati, cookies kita kok sudah cepat banget melempem ya. Jadi yang tips pertama, pastikan penyimpanan di toples atau kotak semua cookies sudah dalam kondisi benar-benar kering. Kemudian yang tips kedua, kan kering, waktu kering proses pengeringan kan kita oven dulu. Oven entah yang 1 kali atau 2 kali. Selesai oven yang terakhir, itu kan cookies kita biasanya masih dipegang itu hangat, malah kadang panas. Pastikan proses masukkan ke toples itu menunggu sampai cookies kita benar-benar dingin. Benar-benar dingin dalam artian sudah sampai suhu ruang. Karena proses, kalau seandainya kita ngomong aja, kalau cookies kita masih dalam kondisi hangat, itu dia masih proses pelepasan uap air. Jadi panas di dalam cookies ini, dia masih melepas uap air, uap panas dari dalam cookies. Kalau masih dibiarkan di tempat terbuka, dia akan naik, keluar, dan istilahnya kita terbawa angin. Tapi seandainya teman-teman packing dia masih kondisi hangat, kan itu tempat tertutup, toples. Teman-teman toples tutup, kedap di dalam, otomatis kan uap panas ini yang ada kandungan airnya ini kan tidak bisa keluar. Dia akan terjebak di dalam toples. Nah itu nanti dia akan pada akhirnya karena tidak bisa keluar, dia akan turun lagi ke dalam cookies teman-teman. Jadi makanya untuk packing jangan terburu-buru, pastikan dia sudah benar-benar dingin dan istilahnya uap panas itu sudah terlepas semua. Ya. Lanjut untuk tips yang ketiga adalah proses penyimpanan setelah di packing. Nah, packing ini kan teman-teman bisa mungkin pakai toples, bisa juga pakai kotak yang kedap, terus pakai macam-macam ya, mungkin ada yang pakai kotak kaleng atau apapun, itu nggak masalah. Yang penting pastikan penempatan, jadi biarpun banyak sekalipun penempatan cookies yang sudah di toples, pastikan di tempat yang sejuk dalam artian tidak terlalu panas. Terlalu panas itu seringkali dia terpapar sinar matahari ya. Itu kan kalau terpapar sinar matahari, apalagi satu siang, terus kondisi cuacanya masih lagi panas-panasnya, itu dia suhunya bisa naik seperti mau di oven lagi, bisa sampai 60, 70. Nah, terkadang kalau misal terlalu panas seperti itu, dia kayak di bagian dalam ini ada pergerakan uap air, biarpun sudah kering ya ini. Kita ngomongnya kan cookies di packing udah kering dulu. Tapi karena pengaruh panas itu, dia nanti bisa seperti lemes, jadi kayak lembek lagi, melempem lagi. Hal yang sama kalau ditaruh di suhu yang terlalu dingin.
Contohnya aja, kita mikirnya, cookies biar awet kita simpen di kulkas. Kan ini suhunya dingin nih. Selama di dalam kulkas, kondisi dingin kita makan, aman, renyah. Tapi jangan lupa teman-teman, karena masuk di suhunya kan sudah dingin, begitu kita keluarkan, waktunya mau dimakan, biarkan di suhu ruangan. Dia akan membuang energi dinginnya itu, dan energi perpindahan energinya itu akan bikin cookies kita jadi melempem juga. Jadi berlaku sama untuk penyimpanan cookies yang sudah di packing. Pastikan packing kita di tempat yang sejuk, itu paling aman. Bisa di suhu ruang nggak masalah, asal tidak terpapar matahari langsung atau di tempat yang terlalu dingin seperti kulkas atau tempat dengan kelembapan yang tinggi. Kelembapan tinggi itu semisal apa ya, di sebelah oven atau mungkin di sebelah yang daerah kelembapan tinggi, tempat pengalir air lah, pokoknya seperti itu. Karena itu namanya uap air itu dia bisa masuk bahkan di celah-celah kecil. Jadi untuk jaga-jaga, hindari aja seperti itu ya. Untuk packing penempatan, kita tadi udah ngomong di toples ya. Kalau toples pastikan pinggirnya, sisinya ini teman-teman isolasi, karena yaitu uap air dia bahkan dicela sedikit pun di kondisi tertentu yang pas itu dia bisa berpindah. Jadi itu bisa pengaruh melempem dan daya tahan. Daya tahan memang mungkin seperti ini. Kalau misal toplesnya nggak diisolasi, teman-teman tetap rapat, toplesnya bagus, oke. 1 bulan teman-teman makan renyah. Tapi kalau semisal teman-teman isolasi, kan tutup rapat tuh, cookies teman-teman bisa lebih awet, bahkan bisa sampai 2-3 bulan. Itu yang tertutup rapat. Terus kalau misal harusnya cookies bisa 2-3 bulan, ternyata dibuka sebulan aman, dibiarin lagi ternyata 1,5 bulan udah melempem, itu kan udah selisih umurnya tinggal setengahnya aja. Nah itu kenapa biarpun cuma isolasi itu juga pengaruh. Sama sepertinya kalau teman-teman bikin cookies kemudian belum langsung di packing di toples, bisa ditaruh di kotak yang kedap udara, entah mungkin ada yang kaleng, atasnya dikasih tambahan plastik. Kalau dulu kan sering tuh, jadi kaleng seperti kaleng kerupuk, cookiesnya tata di dalam, kemudian atasnya dikasih plastik, baru tutupnya dipasang. Itu juga membantu jaga kekedapan udaranya ya. Itu dari packingnya, pastikan isolasi. Plus ada satu lagi, kalau semisal teman-teman perhatian di beberapa box-box cookies sekarang atau box-box makanan, cake yang tertutup rapat itu, kadang kalau kita balik di bawah itu ada bungkusan packs kecil, mungkin sekitar 2 cm kali 2 cm. Nah, itu namanya adalah silica gel atau oksigen absorber. Fungsinya apa silica gel atau oksigen absorber? Fungsinya dia untuk menyerap kelembapan. Kenapa dikasih itu? Terkadang kita panggang cookies itu kan memang kelihatannya udah dingin, udah kering, tapi berjalan waktu terkadang itu masih ada kandungan air yang tersisa. Kita mau setelah packing dia benar-benar awet, teman-teman kasih silica gel itu penggunaannya nggak terlalu banyak sih ya. Biasanya sih secara umum kalau untuk toples teman-teman kurang lebih sekitar setengah kilo sampai 700 gitu, pakai 1 pack yang ukuran sedang ya. Sedang itu berapa ya bilangnya ya, mungkin sekitar 2 gram kalau nggak salah timbangannya. Itu sudah bisa berpengaruh. Jadi kasih silica gel di dalam toples, dibawa sendiri, kemudian udah penuh, di pack, diisolasi. Itu umur cookies teman-teman renyahnya bisa awet lebih lama. Ini biasanya khususnya dipakai untuk yang teman-teman terima pesanan, kemudian pesanannya bahkan dikirim sampai ke luar kota, atau yang untuk titip di swalayan. Titip swalayan kan terkadang umurnya nggak bisa tuh titip cuman umur 1 bulan, paling nggak bisa 2-3 bulan. Itu bisa seperti itu. Jadi bahkan tanpa menggunakan pengawet di dalam makanannya, kita juga bisa dapat cookies yang awet sampai 2-3 bulan. Salah satunya dari packing yang tepat dan penambahan silica gel untuk membantu. Ya, jadi packing ini nggak kalah penting. Oh iya, plus tips satu lagi, gimana sih kalau sudah terlanjur? Sering kali kan
kita packing, mungkin belum dimasukkan toples, udah kering, kemudian belum dimasukkan toples, ditaruh di kotak yang besar, kedap, suatu kali lupa, ternyata kurang kering, atau pintunya, bukan pintunya, tutupnya nggak tertutup rapat. Gimana sih ngatasinnya? Mau nggak mau kita harus panggang lagi, dikeringin. Keringinnya kita pakai yang suhu pemanggangan kedua ya, jadi suhunya cukup 100 derajat. Kita panggang lagi. Kalau udah pernah dikeringkan terus agak melempem sedikit, teman-teman bisa panggang mungkin cuma 20-30 menit, situ sudah cukup untuk mengeringkan ulang. Nanti proses packing diulang lagi dari awal. Setelah keluar dari oven, pastikan dia suhunya udah dingin, baru teman-teman taruh di dalam toples, ditata dan ditutup rapi lagi ya. Tipsnya kurang lebih itu untuk tambahan. Jadi cukup mudah kan untuk bikin cookies. Lihat dari tips yang episode sebelumnya dan tips sekarang. Bahkan kalau teman-teman terima pesanan cuman order rumahan kita ya dengan peralatan rumahan yang ada ya, itu selama penanganannya tepat kita bisa bikin cookies itu awet hingga 2 atau 3 bulan. Itu khususnya yang kering. Kalau memang untuk jenis-jenis seperti nastar itu dia umurnya kan nggak sepanjang cookies yang kering lainnya. Cookies kering lainnya karena tidak ada bahan basah di dalam. Kalau nastar kan kita ada nanas, justru itu yang jadi ciri khasnya nastar. Kalau tadi packing yang cookies lain sudah, kita akan ngomong nastar tapi di episode selanjutnya lagi ya. Jadi mungkin sekian tips di tips baking bersama Miki hari ini tentang gimana sih cara packing yang paling baik, paling ideal agar cookies kita bisa renyah dan tahan lama. Bahkan kalau untuk jualan, untuk open PO pun bisa. Kalau misalnya ada teman-teman yang kurang paham, jangan sungkan-sungkan tulis saja di komentar di bawah. Aku akan berusaha balas secepatnya. Kalau misalnya ada topik-topik lain yang teman-teman ingin bahas, jangan khawatir, tulis juga di komen, aku akan usahakan untuk bahas dan bikin videonya. Kalau teman-teman merasa terbantu dan bermanfaat dengan video ini, jangan lupa klik like dan subscribe, biar tidak terlewat dengan postingan-postinganku selanjutnya. Aku akan posting terus update tiap minggunya, jadi teman-teman bisa dapat informasi yang baru, dan kita mungkin bisa, kalau di komen ada yang tanyakan atau mungkin ada yang pengalaman yang berbeda, kita bisa sharing dan ngomong-ngomong di komen. Oke, terima kasih sudah nonton video tips baking bersama Miki hari ini. Tetap jaga kesehatan selalu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.